Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Menanggapi pihak-pihak yang mengkritik perannya dalam menangani pandemi COVID-19, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dirinya hanya berperan sebagai manajer dan para ahli membantunya. Tadi saya diingatkan Monica tadi ngingatin saya mengenai itu dan memang kita lakukan. Tapi juga saya tadi berdiskusi sama Monica juga mengenai testing itu kepada orang-orang, kita utamakan pada orang-orang yang punya gejala. Jadi ya jangan orang yang sehat-sehat mau di testing aja. Nah, tapi itu juga kita kaitkan pada hasil tracing. Jadi testing, tracing dengan treatment itu tadi ya ini Monica ini ngajarin saya banyak. Jadi kalau saya kurang ya dia yang ngingatin. Saya pikir semua sampai sekarang oke, kita mau kejar itu tadi jumlahnya. So far saya kira oke. Pemirsa, Menteri Luhut dalam konferensi persnya untuk mengatasi COVID-19 pada 18 September 2020 menyebut dirinya dibantu para ahli. Salah satu ahli yang disebutnya adalah seorang praktisi Global Health, Monica Ruth Nirmala. Untuk mengetahui apa yang Monica presentasikan kepada pemerintah dan juga apa langkah-langkah yang disarankan kepada pemerintah, kami telah tersambung dengan Monica Ruth Nirmala melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Mbak Monica. Halo, selamat pagi Mbak Monica. Halo, selamat pagi. Iya, kita beberapa waktu lalu sempat juga berbincang di studio terkait dengan Mbak Monica mendemonstrasikan bagaimana kapasitas rumah sakit dan kesehatan dengan gambaran beras begitu ya. Nah, sekarang Mbak Monica kemudian ditunjuk sebagai tim ahli. Bagaimana awalnya bisa dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi tim ahli dalam penanganan COVID-19 ini? Ya, sebenarnya dari awal saya sudah terlibat, Pak Ade. Jadi dari bulan-bulan Maret ya, bahkan ketika pandemi masih baru mulai di Indonesia, ya saya sudah sebetulnya waktu itu memberikan usulan melalui tulisan saya di sosial media yang kemudian di-share banyak orang, dan saya diundang untuk bergabung di tim pakar waktu itu. Dan dalam proses itu memang saya bertemu juga dengan Pak Luhut, makanya sekarang ketika beliau ya sebagai wakil gitu ya di komite, kemudian memanggil saya kembali untuk membantu gitu. Jadi selama ini memang saya sebetulnya sudah bantu di belakang layar dengan usul-usul kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten gitu. Jadi memang dari awal mula pandemi, mungkin Mas Ade juga tahu ya bahwa memang saya dari awal concern tentang darurat sistem kesehatan kalau ini tidak ditangani dengan baik. Dan sekarang memang terbukti dan terjadi begitu, ini menjadi concern banyak orang juga. Tapi Mbak Monica, apa yang dipresentasikan Mbak Monica terkait rencana dalam penanganan pandemi di Indonesia? Apa saja yang kemudian Anda sarankan untuk segera dilakukan? Ya, kita bicara banyak Pak, dari hulu sampai hilir ya. Jadi di hulu kita bicara tentang pentingnya surveillance dan perilaku. Jadi surveillance yang saya maksud adalah tes, lacak, dan isolasi. Khususnya rasio lacak isolasi yang masih rendah gitu di Indonesia, dan itu yang harus kita perkuat. Itu sudah saya sampaikan kepada pemerintah, dan juga dari sisi perilaku masyarakat saya tekankan pentingnya 3M dan hindari 3R. Kita sudah sering dengar gitu ya tentang lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tetapi saya pikir penting juga bahwa ada pergeseran sedikit paradigma tentang penularan dari COVID ini. Bahwa sebetulnya di dalam ruangan tertutup dengan ventilasi minimal itu, COVID bisa menular melalui udara gitu. Tapi konteksnya lagi-lagi ruangan tertutup berventilasi minimal dan ber-AC begitu ya. Jadi memang saya ada penekanan khusus waktu itu soal hindari 3R tadi, hindari ruangan tertutup, ramai-ramai, rumpi jarak dekat gitu. Jadi memang perlu ada penekanan tentang pentingnya ventilasi, khususnya di ruangan-ruangan indoor yang mana kita melihat saat ini banyak sekali penularan justru terjadi di klaster seperti itu, seperti di perkantoran misalnya. Lalu itu di hulu kita ngomong perilaku dan surveillance, lalu di hilir di sistem kesehatannya kita bicara tentang manajemen ICU, pentingnya ada standarisasi tata laksana pasien di setiap rumah sakit yang menangani pasien COVID, sehingga
bisa kita menurunkan angka mortality rate itu. Karena kalau yang kita lihat sekarang ada rumah sakit yang mortality rate-nya rendah, ada yang cukup tinggi gitu kan. Jadi pertanyaannya kenapa? Apakah ada permasalahan di tata laksana? Sehingga itu yang mau kita lihat secara lebih detail dan kita coba carikan solusinya. Gitu Mas Ade. Oke, Mbak Monika, dalam hal tes dan tracing kontak, bagaimana kemudian memaksimalkan tugas puskesmas? Tadi kan juga sempat dikatakan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang mengatakan bahwa mungkin ini bisa diluruskan atau mungkin juga diperlengkap statementnya bahwa nanti tes tidak hanya difokuskan pada orang-orang yang sehat, tapi orang-orang yang punya gejala. Atau seperti apa? Mungkin ada penjelasan lebih teknis terkait statement yang tadi kemudian kita dengar bersama-sama. Ya, jadi saat ini memang tracing yang kita lakukan kebanyakan adalah kepada keluarga dekat dari si pasien positif begitu. Jadi memang di pedoman Kementerian Kesehatan yang terbaru yang revisi 5 memang tracing diprioritaskan kepada kontak erat yang bergejala begitu. Jadi mungkin kalau ditanya mungkin tadi Pak Luhut merujuk kepada itu begitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana memaksimalkan tugas puskesmas, kalau menurut saya memang mungkin perlu diperbanyak petugas-petugas tracersnya gitu, tugas pelacaknya gitu. Jadi memang yang saya perhatikan di gugus tugas yang ada cukup kewalahan gitu kalau petugas tracersnya terbatas. Jadi memang kalau kita mau menambah rasio yang ada saat ini Indonesia di kisaran mungkin 1:6 begitu ya, yang mana target WHO sebetulnya 1:30. 1:30 maksudnya 1 orang positif, 30 orang kontak eratnya yang dilacak begitu. Nah itu memang kita harus menggenjot itu saya pikir, dan bagaimana memaksimalkan tugas puskesmas ya butuh orang-orang yang bisa membantu gitu, para petugas tracers ini, dinas kesehatan untuk melakukan ya lebih banyak lacak gitu, dan saat ini saya lihat pemerintah pun untuk kan tes lacak isolasi ya, saya melihatnya di bagian isolasi sudah mulai semakin ditingkatkan juga misalnya dengan konsep karantina terpusat atau isolasi terpusat di Wisma Atlet begitu, yang bisa membantu mendampingi para kasus positif sehingga mereka bisa ditangani lebih cepat jika misalnya katakanlah ada perburukan begitu, dan juga bisa memastikan isolasi bisa berjalan dengan baik. Mungkin gitu Mas Ade. Baik, Mbak Monika, sekarang kan timbul klaster-klaster baru ya, termasuk klaster perkantoran. Tadi juga Anda mengatakan 3R, hindari 3R, salah satunya ruangan tertutup dengan ventilasi udara yang buruk. Nah, kira-kira solusinya apa ya kalau misalnya terkait dengan klaster-klaster yang karena disebabkan oleh 3R ini? Iya, jadi saya pikir baik dari pengelola maupun pengguna gedung itu harus melakukan penyesuaian ya. Jadi kalau dari sisi pengelola gedung mungkin perlu ada penyesuaian dalam hal memastikan ventilasi, memastikan filter yang ada, jendela bisa dibuka misalnya, itu harus diperhatikan oleh pengelola gedung. Juga kalau untuk pengguna gedungnya, mungkin kantor-kantor harus berpikir bagaimana meminimalisir, dan saya pikir sudah dilakukan juga ya, bagaimana meminimalisir orang-orang yang bekerja di dalam kantor begitu. Apakah misalnya dengan shift yang berbeda atau dengan ya skematik lain gitu, sehingga bisa mengurangi jumlah orang yang datang ke kantor gitu dengan hybrid WFH dan WFO misalnya. Jadi memang perlu banyak penyesuaian sehingga ya penularan bisa ditekan. Tapi kuncinya pada ventilasi saya pikir. Baik. Soal masalah tes lagi ya dan tracing kontak ya. Bagaimana jalan keluar jika masalah tes dan tracing kontak terbentur anggaran baik di pusat dan juga daerah? Ya, ini saya belum tahu secara lebih detail Pak perihal anggaran sejujurnya, tapi memang di dalam apa yang saya dengar secara umum di Indonesia memang anggaran itu bukan menjadi masalah utama begitu dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi mungkin sebatas itu yang saya bisa tahu sampai saat ini.
Baik, ini terkait juga kalau kita lihat gitu ya, ada yang paling bagus untuk jumlah tes yaitu ada di Jakarta dan juga Kalimantan Timur. Menurut analisa dan juga pantauan dari Mbak Monika, kenapa daerah di luar Jakarta dan Kalimantan Timur malah tidak agresif melakukan pengetesan? Dan kemudian apa solusinya atau apa sarannya dari Anda? Ya, kalau perihal testing memang secara logistik itu banyak yang harus disiapin ya, baik dari supply-nya ataupun dari tenaga kerjanya, lab-nya. Jadi begitu banyak logistik yang harus disiapkan untuk bisa melakukan tes itu. Dan sebenarnya dengan COVID ini kita jadi menyadari nih bahwa sebetulnya sistem surveillance pada lab-lab kita ini belum siap untuk menghadapi pandemi dengan skala seperti COVID ini begitu. Jadi sebetulnya ini seperti wake up call bahwa memang secara logistik kita harus benerin, dan kita sadar bahwa logistik seperti ini memang tidak bisa bisa disulap gitu overnight gitu. Jadi memang suatu persiapan yang perlu panjang begitu. Jadi saya melihatnya memang cukup banyak daerah yang belum siap untuk itu gitu secara logistik. Lalu mungkin juga harganya mungkin juga cukup mahal begitu ya dalam melakukan testing. Jadi mungkin ada pertimbangan dalam hal itu juga gitu. Dan tapi saya nggak bisa berbicara lebih detail karena tentu daerah per daerah beda gitu ya. Lalu kalau pertanyaan dari Mas Ade bagaimana solusinya, yang saya berpikir sebetulnya perlu ada terobosan-terobosan dalam hal testing gitu. Misalnya satu yang sudah dilakukan, yang saya dengar banyak dilakukan juga di Sumatera Barat misalnya dengan pool testing gitu. Jadi bukan memeriksa satu persatu orang, individu, tetapi bagaimana mengetesnya itu per grup gitu. Sehingga bisa dilakukan efisiensi dalam hal pengetesan, banyak orang yang bisa dites, dan ya bisa mengejar rasio tes lacak isolasi yang lebih baik. Itu salah satu mungkin ya pemikiran pool testing yang bisa dikerjakan. Juga sebetulnya rapid test, walaupun ini saya mengerti sekali banyak kekurangannya saat ini, khususnya untuk rapid test antibody, tetapi saya pikir di dunia itu semakin berkembang sebetulnya teknologi mengenai rapid test ini. Karena memang kalau mengandalkan PCR saja, itu ya pertama biayanya mahal, logistiknya ribet gitu. Jadi memang harus dipikirkan terobosan, dan di dunia saat ini banyak lab yang berlomba gitu membuat rapid test yang lebih akurat dan bisa dipakai dengan cepat gitu. Dan salah satunya saya pikir di Indonesia pun sudah mulai terus mengembangkan itu, seperti di UGM dan di Unpad begitu. Bagaimana penggunaan rapid test antigen misalnya untuk mengetahui kapan seseorang infeksius begitu, dan bisa dites dengan cepat, karena antigen itu kan paling sensitif di saat seseorang infeksius gitu, dan itu kalau bisa dipakai berulang begitu dan cepat, dan mudah-mudahan bisa dipakai untuk screening orang yang berada di tempat publik. Mungkin gitu Mas Ade. Baik, terakhir Mbak Monika, ini saya juga penasaran dan mungkin ini sebagai pengingat juga kepada semua masyarakat. Tadi dikatakan critical period atau periode kritikal ada di 3 bulan ke depan sampai Desember. Ini Anda kan sering melakukan perhitungan begitu ya dari sejak awal pandemi dulu. Ini ketika dibilang 3 bulan terakhir ini akan menjadi salah satu periode yang kritikal, itu hitungannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini? Ya, jadi sebetulnya memang yang dimaksud dengan oleh Pak Luhut tadi adalah vaksin gitu. Dia berharap bahwa di akhir tahun Indonesia bisa mulai mendapatkan vaksin sekitar 30 juta atau mudah-mudahan bisa 40 juta. Kalau dalam pandangan saya, tentu vaksin kita harus menunggu hasil uji klinis fase ketiga, untuk melihat efikasi dari vaksin ini. Pertama, efikasi dari vaksin ini. Kedua, apakah ada side effect ya, adverse effect gitu dari si vaksin ini yang apakah berbahaya gitu kepada manusia atau tidak. Tapi sejauh ini kita melihat rasanya cukup aman-aman saja gitu. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau. Dan kalau untuk masyarakat, saya pikir saya ingin mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini sebetulnya adalah sebuah maraton. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana mengatur energi kita gitu.
Dan jangan kita lengah dan akhirnya kita lupa sama protokol-protokol itu, akhirnya kita ketularan dengan mikir, ya udah tinggal bentar lagi gitu. Tapi kita harus tetap ingat bahwa ini perjuangan masih panjang, dan teman-teman masyarakat semua harus tetap waspada dengan tadi ya, lakukan 3M, masker, jaga jarak cuci tangan, dan hindari 3R, hindari ruangan tertutup, ramai-ramai, rumpi jarak dekat. Itu Mas Adi. Baik, terima kasih Monica Ruth Nirmala, praktisi Global Health yang juga sekarang sudah menjadi tim pakar untuk pemerintah untuk penanganan COVID-19. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.